Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Di sini saya sedang bersama Bapak Kepala DP PKB P3A Kabupaten Banyumas. Mari kita sapa dulu narasumber kita. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat-sehat selalu. Alhamdulillah ya Pak, baik ya Pak. Mungkin langsung saja ke pertanyaan yang pertama Bapak. Mohon berkenan memperkenalkan diri dengan menyampaikan nama, terus profil singkat, latar belakang, serta sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai Kepala DPPKB P3A di wilayah Kabupaten Banyumas Pak. Nah, terima kasih. Nama saya Pak Christian HP. Saya alumni STPDN Angkatan 98. Kemudian profil saya dulu pernah menjabat lurah 10 tahun, pernah dari sanap juga 2 tahun, kemudian menjadi kabar di Prokompi dan di Dewan. Nah sekarang diberi amanah oleh Allah di DPPKB Kabupaten Banyumas. Itu sudah sekitar 2,5 tahun saya di Kabupaten Banyumas ini. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya Pak, selama masa kepemimpinan Bapak itu pengalaman atau kegiatan apa yang paling berkesan Pak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tentunya di bidang kesehatan seperti itu? Masih, jadi di PPKB 3 Kabupaten Banyumas ini ada 4 bidang ya. Bidang pengendalian penduduk, bidang keluarga berencana, bidang kebudayaan perempuan dan perlindungan anak, ditambah lagi 1 UPTD PPA, perlindungan perempuan dan anak. Nah, menariknya kalau dari cerita tentang pelayanan kesehatan, ini adalah bidang KB ya. Bidang KB ini sangat bersinggungan dengan program BKKBN atau bangga rencana ya, undang-undang keluarga, mungkin keluarga berencana, itu ada pelayanan KB. Pelayanan KB ini tidak lain adalah untuk yang dalam rangka mengendalikan penduduk ya, agar tidak melunjak dan sebagainya, kemudian juga kualitas keluarga juga dilakukan. Sehingga untuk pelayanan ini kita ada dana BOKB untuk pelayanan KB, baik MHCP maupun ada juga MOP dan MOW ya yang bisa kita laksanakan, dan ini anggaran mungkin dari BOKB yang kita kerjasama dengan rumah sakit, klinik yang ada di Kabupaten Banyumas. Mungkin melanjutkan pertanyaan ya Pak, menurut Bapak masalah kesehatan apa yang saat ini menjadi prioritas gitu Pak, atau paling banyak terjadi di wilayah kerja Banyumas? Kebetulan kita sudah serius menangani prioritas adalah masalah percepatan menolak stunting. Kami sesuai dengan peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan stunting, di mana seluruh stakeholder dari pejabat pemerintah sampai dari pusat sampai dengan daerah itu diharuskan untuk menyukseskan program percepatan menolak stunting. Nah, langkah-langkah yang kita lakukan ya, antara lain kita tahu bahwa stunting ini adalah kondisi gagal tumbuh ya, kurang gizi kronis, sehingga ditandai dengan berat badan dan tinggi badan yang kurang dari sesuai usianya ya. Kemudian langkah-langkah kita, pertama Banyumas ini luar biasa, kita sudah punya penanganan stunting ini OPD dan rumah sakit pendamping ya. Jadi setiap OPD ataupun dinas badan itu mempunyai kewajiban mendampingi bersama rumah sakit, mendampingi 1 kecamatan. Jadi 27 kecamatan di Kabupaten Banyumas mau didampingi oleh dinas maupun badan dengan rumah sakitnya. Contoh di kami ini, dinas kami punya tanggung jawab untuk di wilayah Kecamatan Pembayak. Rumah sakitnya adalah JIH. Sehingga sama semua, dari semua dinas pun sama, beberapa kecamatan didampingi oleh dinas maupun rumah sakitnya. Nah ini salah satu langkah percepatan menolak stunting, komitmen dari pimpinan daerah, yaitu adanya OPD dan rumah sakit pendamping di tiap-tiap kecamatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pahami betul bahwa stunting ini bukan hanya masalah kurang gizi saja, tapi faktor lainnya apa? Pola asuh ya. Sehingga Banyumas sudah punya Pergub 59 2023 tentang strategi komunikasi perubahan perilaku, di mana di situ bagaimana memberikan pola asuh yang baik kepada anak, karena namanya stunting bukan hanya orang yang nggak punya saja, tapi orang mampu pun banyak anak yang kena stunting. Sehingga di sini ada pola asuh itu sangat penting. Kemudian pola hidup sehat dengan urbanisasi, sanitasi itu juga sangat mempengaruhi sekali angka stunting. Di Banyumas sendiri, angka stuntingnya di 2023 kita di angka 20,9, nah sekarang udah turun dari 19,6 ya stuntingnya. Ini langkah-langkahnya. Jadi yang penting untuk percepatan penanganan stunting ini kita punya 5 pilar ya, sesuai dengan program aksi nasional. Pertama, komitmen pimpinan daerah. Yang kedua, adanya
KIE, komunikasi informasi dan edukasi. Kemudian yang ketiga ada konvergensi. Konvergensi ini ya semua kegiatan dilakukan untuk percepatan lulusan stunting. Kemudian keempat ketahanan pangan, dan kelima monitoring evaluasi data. Jadi data ini harapan satu data, Pak. Jadi untuk penyelesaian intervensi stunting ini bagaimana kita menyelesaikan kalau datanya nggak sama, makanya jadi satu data sehingga mudah untuk memberikan intervensi baik spesifik maupun sensitif. Nah, spesifik berkaitan dengan gizi, sensitif ini juga gizi seperti sanitasi, jam sanitasi dan sebagainya. Masuk belajar. Tadi juga sudah disebutkan juga ya Pak di program-programnya gitu ya Pak. Ya, langkah-langkah kita di Kabupaten Banyumas itu seperti itu. Ya, alhamdulillah ada membuahkan hasil yang baik. Kemudian mungkin kerjasamanya kita dengan beberapa OPD yang khusus menangani stunting ini ada Bapeda, MOU antara Kemenduk Bangga atau Kementerian Perhubungan Keluarga dengan Badan Gizi Nasional. Ya, itu kemudian dari MOU itu turun ke bawah sampai ke koordinator BKKBN untuk provinsi sampai dengan bawah, sehingga langkah kita menyiapkan sasaran. Kalau PNBG itu kan untuk anak-anak sekolah. Nah, kita kerjasama dengan kita ini, kita ada 3 sasaran, yaitu B3. Pertama, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non PAUD. Ada 3 ini, makanya disingkat dengan B3. Nah, kita memberikan data ini kepada SPPG yang ada, ya SPPG itu dapur-dapur yang sekarang mengalami MBG. Nah, memberikan data itu, kemudian ini sudah ada beberapa langkah yang dilakukan, sehingga MBG sudah berjalan, untuk program B3 ini sudah berjalan di sekitar ada 6 kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas, yang 6 SPPG. Sangat menarik ya Pak. Ya. Banyak banget program dari TPBKB 3A untuk menurunkan stunting gitu. Iya. Kita sudah membuahkan hasil yang tadinya 20, ini 19 semua Pak. Ya. Kita melangkah dari stunting dulu ya. Jadi stunting ini kita bicara 1000 hari pertama kehidupan ya. Sejak dalam kandungan sampai dengan usia 2 tahun, itu pemberian gizi kepada masyarakat khususnya ibu-ibu hamil untuk menjaga kandungannya di 1000 hari pertama kehidupan sampai dengan lahir, memberikan ASI eksklusif. Kemudian bapaknya ya harus benar-benar siaga, memberikan perhatian lebih kepada ibu yang sedang hamil. Kemudian perilaku hidup bersih dan sehat. Tentunya karena apa? Stunting tadi sudah disampaikan bukan hanya masalah kurang gizi, tapi juga sanitasi ya, rumah. Makanya ada kegiatan RTLH juga, rumah tidak layak huni, kita juga melakukan hubungan stunting. Kurangnya baik, cuci tangan pakai sabun dan sebagainya. Jadi masyarakat jangan bosan-bosan untuk bisa membantu percepatan stunting ya, bekal dari keluarga dulu, keluarga yang harus hidup sehat, sehingga nanti kedepannya dengan kolaborasi ini mudah-mudahan masyarakat dan pemerintah sudah menyatu bahwa tanggung jawab stunting bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi juga masyarakat ikut membantu. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih banyak atas sharingnya gitu. Mas Lalu, sama-sama. Wawasannya. Mungkin sekian teman-teman video wawancara kepada kepala di PPKBP 3A khususnya di wilayah Kabupaten Banyumas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.